Hai, kembali lagi bersama Bu Ayu. Kita akan membahas tentang pelajaran IPA bab 2, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, bagian sistem pernapasan, kelas 8. Kita awali dengan pertanyaan pemantik tentang sistem pernapasan. Bagaimana ya proses bernafas itu? Dan apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan? Semuanya akan kita bahas di bab ini. Perhatikan gambar organ pernapasan di samping. Dari huruf A menunjukkan hidung, kemudian B faring, C laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan G diafragma. Hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Hidung dan mulut terhubung dengan faring. Jadi, udara dan makanan masuk ke dalam faring. Dari faring, udara bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara atau tempat penghasil suara. Udara kemudian bergerak menuju trakea. Sel yang melapisi trakea memiliki silia, yaitu rambut-rambut halus yang memiliki gerakan seperti menyapu. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru terdapat bronkus yang bercabang-cabang menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan di ujung cabang kecil tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang berbentuk seperti anggur. Lihat pada gambar ya. Kantong-kantong kecil disebut dengan alveoli atau jika jamaknya alveolus. Alveoli ini diselimuti oleh pembuluh darah kapiler dan disinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, lalu bagaimana ya proses bernafas itu? Mari kita bahas bersama. Saat menarik nafas atau fase inspirasi, otot yang ada di tulang rusuk akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Diafragma pun berkontraksi yang semula melengkung menjadi mendatar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada kalian mengembang. Volume paru-paru pun membesar. Tekanan udara di paru-paru mengecil dan udara pun masuk. Saat menghembuskan napas atau ekspirasi, otot-otot yang ada di tulang rusuk relaksasi. Diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada kalian menjadi lebih kecil, volume udara di paru-paru pun berkurang, sementara tekanan udara di paru-paru membesar. Udara siap untuk dikeluarkan. Berikut gambar saat inspirasi dan ekspirasi.
Jadi ada perbedaan ya antara rongga dada saat menarik napas dan menghembuskan napas. Diafragmanya juga ya, jadi bisa dilihat di sini di gambarnya ya. Volume udara pernapasan. Yang pertama, volume tidal dengan ukuran volume 500 cc. Artinya, volume udara yang masuk dan keluar paru-paru saat terjadi pernapasan biasa ya. Kemudian, volume suplemen 1500 cc adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal. Volume komplement ukurannya juga 1500 cc adalah volume udara yang masih dapat dihirup setelah melakukan inspirasi normal. Volume udara vital yang ukurannya 3500 cc itu merupakan jumlah dari volume tidal, volume suplemen, dan volume komplement atau volume maksimal yang dapat dikeluarkan dalam satu ekspirasi setelah inspirasi maksimal. Dan yang terakhir yaitu volume sisa atau residu yang besarnya 1000 cc adalah volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi. Berikut grafik dari volume udara pernapasan ya. Jadi bisa dilihat di sini yang mana volume cadangan ekspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi, kapasitas vital paru-paru, dan volume total paru-paru. Jadi kalau volume total paru-paru ini besarnya 4.500 ml atau cc ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang rokok ya. Di rokok ini merupakan suatu benda yang sangat tidak asing, yang merupakan habit atau kebiasaan dari para lelaki. Apa saja sih kandungan rokok itu? Mari kita bahas bersama. Jadi dalam rokok itu mengandung nikotin, itu yang bersifat stimulan, yang artinya meningkatkan kerja suatu organ dan mengakibatkan kecanduan. Jadi itu yang buat candu ya rokok itu. Kemudian ada karbon monoksida atau CO, merupakan suatu gas yang beracun. Ini menurunkan kadar oksigen dalam darah, hemoglobin kita bisa berkurang dengan karbon monoksida ini. Kemudian ada tar. Tar adalah zat berwarna hitam, itu mengandung bahan yang mengakibatkan kanker ya, jadi bersifat karsinogenik ya, dan sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh ya. Jadi tidak hanya perokok aktif yang membahayakan kesehatannya, tapi juga perokok pasif seperti kita yang tidak merokok menghirup udara atau orang di samping kita yang merokok, itu juga ada efek yang kita dapatkan atau dampaknya. Sekian dari rokok ini. Selanjutnya kita ke penyakit sistem pernapasan. Ada beberapa gangguan pada sistem pernafasan, diantaranya bronkitis, asma, emfisema, aterosklerosis, kanker paru-paru. Rokok pasif 3 kali berisiko. Cara merawat organ pernafasan, yang pertama pastinya dengan olahraga secara rutin, konsumsi makanan bergizi, banyak minum air mineral, rajin cuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, bisa menggunakan masker ya, dan rutin memeriksa kesehatan secara berkala.